Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin jamaah Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fitarain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-aslus sani an nikmata innama tuslabu mimman la ya'rifu qadrah. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui tentang pembedaan dari hal yang pertama adalah apabila seseorang itu tidak mengerti kadar nikmatnya. Allah telah menggelontorkan nikmatnya siang malam, nyawa kita, nafas kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, semua nikmat Allah, tapi kita tidak tahu itu kadar nikmatnya. Walladzi la ya'rifu qadrahul kafurun, dan orang tidak mengerti kadar nikmat itu sehingga cenderung ingkar. Dikasih kesempatan tidak digunakan. Dikasih dorongan, diajak kebaikan, diabaikan. Diajak untuk sesuatu yang baik, hatinya tertutup. Karena itu ini pada dasarnya adalah kufur, orang yang mengingkari. Alladzi kafaraha wa la yu'addi syukroha, yang telah mengingkari kenikmatan itu sehingga ia tidak menunaikan syukurnya itu terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa dalilun dzalika qoul ta'ala, dan itu semua berkaitan dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu Fakana minal ghawina walau syi'na la rafa'nahu biha. Dalam surat Al-A'raf 175-176. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami tentang Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia digoda oleh setan dan mengikuti setan itu, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu. Tapi mereka tidak bersyukur, karena itu dia lebih mengikuti setan. Jadi dengan demikian ini kebalikan yang pertama. Takdirul kalam artinya dalam ayat ini annama an'amna ala hadzal abdi, ya, ini ma bin na'imil idhami wal ayatil jisami fi babiddin, yaitu sesungguhnya kami telah memberi kenikmatan kepada hamba itu dengan berbagai kenikmatan yang luar biasa, dari berbagai urusan bantuan, urusan dunia sampai dalam urusan agama. Tapi tertutup hatinya. Tidak ada rasa lazatun ibadah. Lezatnya ibadah itu nggak merasa. Agama itu ya biasa aja. Just easy gue. Ya beragama, sholat, itu loh. Tapi nggak ada lazat, tidak ada daud, tidak ada rasa. Bapak sekalian, kalau suami istri itu pasti bicara tentang 3 huruf love,
Laf itu mesti ada dua, dzauq dan syauq. Orang mengatakan cinta berarti ada rasa. Dan yang kedua ada rindu. Nah, kalau mulut kita mengatakan cinta pada Allah tapi tidak rindu pada Allah, itu bohong. Kalau mulut kita setiap saat ketemu istri, suami, kemudian cium kening, cium tangan, tapi nggak ada rasa, nggak ada rindu, berarti itu nggak cinta. Ini juga seperti itu, Bapak sekalian. Jadi ini semua sudah digelontorkan oleh Allah, tapi kok nggak ada rasa pada Allah, itu gimana? Nah, ini berarti dia adalah orang yang la ta'rifu qadratun nikmah, orang yang tidak tahu bahwa kadar nikmatnya itu seperti apa. Bima makana fi dzalik min tahsili, dengan sesuatu yang bisa menguatkan hamba ini dalam semua yang untuk diraihnya rutbatil kabirah, yaitu dengan derajat yang besar, wal manzilatur rafi'ah ala babina, dan kedudukan yang besar di depan pintu saya menurut Allah. Ya wis dikasih kesempatan, dipanggil kok tidak mau, kok hanya berdiri di pintu Allah, tidak mau membuka, tidak mau masuk, maka ini adalah orang yang kufur terhadap nikmat. Maka dengan demikian liyashiro rafi'an illa na'alimal qatil kabil jah, agar hamba itu menjadi orang yang berkedudukan tinggi di sisi kami, berderajat agung, yang berpangkat besar. Enggak mau. Dikasih Allah, ayo sini gitu loh, tak kasih kursi yang bagus, ayo duduk yang bagus, enggak mau. Urusan itu urusan dunia, urusan yang kecil belaka. Maka ini adalah layak rifu qadratun nikmah, maka orang ini tidak tahu kadar nikmat itu. Walakinna jahala qadran nikmataha, akan tetapi hamba itu tidak mengetahui kadar kenikmatan kami. Famala ila dunya khasiyatil akhirah, kami maka ia berpaling kepada dunia yang rendah dan hina, itu yang dicari. Wa atharu sahwat nafsihi, dan dia selalu mengikuti syahwat nafsunya, ad-daniyatir radiatin, yang hawa nafsu itu pasti rendah dan jelek. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian. Dikasih tempat yang baik, kita milih tempat yang jelek. Dikasih akhirat, kita milih dunia. Dikasih cinta Allah, lebih memilih cinta dunia. Ini yang terjelek. Maka dengan demikian Allah, Rasulullah di dalam beberapa hadisnya juga menyebutkan seperti ini. Walam ya'lam anna dunya kullaha la tazinu indallahi adna bi nikmatin min ni'amiddin. Dan ia tidak mengetahui bahwa dunia seluruhnya itu tidak seimbang di sisi Allah dengan nikmat terendah dalam nikmatnya beragama. Nikmatnya beragama yang paling rendah, mulutnya kan enak kan kita, alhamdulillah, enteng. Tapi nggak dilakukan zikir Allah, nggak dilakukan. Padahal itu enteng. Nah, entengnya mengucapkan zikir, di antara khafifataini sakilataini fil lisan, sakilataini fil mizan, khafifatul lisan. Apa itu? Subhanallahil subhanallah bihamdihi. Itu seperti gunung emas sebesar Uhud yang nanti akan menjadi tempat kita untuk mizan kita diperberat. Enggak dijalanin. Padahal mestinya minimal ya subhanallahil subhanallah bihamdihi ya 100 kali saja. Itu yang akan memperberat amal kita. Ringan tapi Allah suka. Itu yang memperberat mizan kita. Itu saja gak mau, padahal itu enteng. Wala tusawil indahu janahan ba'udhatin, dan tidak sebanding di sini dengan sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk itu nikmatnya dunia. Ngono lo dicari.
Kan tidak ada harganya itu sayapnya seekor nyamuk. Ya, kita ada berapa itu? 0,00000 berapa miligram itu nggak ada. Dicari. Padahal Allah menggelontorkan urusan kenikmatan dunia. Nah, ini berarti orang yang tidak tahu layak ibu qadrahun nikmah. Orang yang tidak tahu terhadap kadar nikmat. Maka fakana fidzalika, orang hamba seperti ini bimangzilil qalbi alladzi la ya'riful ikram wa rahata minal ihanati wal masyaqqah. Orang seperti ini derajatnya sama dengan anjing yang menjulurkan lidahnya. Apakah ia dimuliakan dan dinyamakan atau dihinakan atau disengsarakan? Anjing itu lapar tetap mengeluarkan liur. Dikasih daging tambah air liurnya kan. Dipukul juga dia teriak mengeluarkan liur. Apa bedanya orang yang hanya nikmat dunia yang sudah diiming-iming urusan makan itu, dengan ini, dengan kalbun ini. Ya. Ini adalah bimang jelatil kalbi alladzi ya'rifu, dia nggak tahu, disiksa oleh tuannya, tidak dikasih makan tapi airnya menjulur dan akan dikasih makan lidahnya menjulur, itu nggak tahu, layak rifu, itu anjing. Nah, kalau kita seperti itu, apa bedanya? Wal rifa'ata wasyarafa minal haqarati wal khissatin fa huwa fil halaitin yalhad. Dan tidak mengerti ketinggian kemuliaan kedudukan dari kerendahan martabat dan kehinaan itu, maka anjing itu dua sisi, yaitu selalu menjulurkan lidahnya. Mau dikasih makan, air liurnya banyak, diiming-iming dunia, waduh, malam nggak bisa tidur, besok mau naik pangkat, ya kan? Ya, kemudian yang kedua, dijanjiin oleh atasannya, udah seneng, ya. Tapi itu hanya dijanjiin. Gitu saja sudah menjulurkan lidahnya manusia itu kalau urusan dunia. Apa bedanya? Wa innamal karamah kulluha indahu fi kasratin yat'amuha. Sesungguhnya kemuliaan seluruhnya menurut anjing hanyalah ada dalam keratan daging yang bisa ia makan. Maka apa yang kita dapatkan, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, itu saja. Itu sekerat daging menurut anjing tadi. Au irqi ma'idati yurma ilahi, atau tulang belulang yang hidangannya akan dilemparkan kepadanya. Jadi dunia itu tidak lebih dari tulang belulang. Tapi manusia rebutan, ya. Apa karena kalau sop iga yang banyak tulangnya itu malah seneng, ya. Sop iga bakar, konro bakar, padahal dagingnya sedikit, tulangnya yang banyak. Atau karena itu, ya, nikmat itu, ya, sehingga orang itu adalah berebutan urusan dunia. Sawa'un tuqiduhu ala saril ma'aki, sama saja engkau dudukannya sama dengan anjing itu, yang hidup kita seperti anjing yang menemani kita. Autuqimuhu fisturabi wal qadari baina yadaika, engkau menjadikan di tanah dan berserakan kotoran di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, artinya begini, kalau urusan dunia kita menjadi tujuan utama, seperti halnya kita tidur bersama anjing di tempat tidur kita. Dia berak di situ, dia kencing di situ, membawa kotoran di situ, tapi kita berkelonan dengan anjing di dalam tempat tidur kita. Ini dalam banget ini Imam Ghazali ini. Jadi kalau orang ada urusan dunia seperti tidur bersama anjing, beraknya jadi satu,
kotorannya, terus bergelindan ya, terus menyertai dari orang seperti itu. Moga-moga ya Allah kita dijauhkan ya dari itu semua. Fahimmatu wa karamatu wa nikmatun kulluha fidzalik. Maka keinginannya, kemuliaan baginya, kenikmatan baginya seluruhnya itu yaitu kullaha, hanya urusan makan, fidzaliki, itu di dalam harganya. Kemarin apa? Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan kan di dalam kitab kemarin kita kaji di Risatul Amanah, kalau urusan orang itu urusan makan, harganya sama dengan urusan yang dikeluarkan dengan makannya itu. Allah ya Allah, semoga kita dijauhkan. Maka dengan demikian fahadal abdu su'u ila jahli, orang seperti ini adalah orang yang berperilaku buruk, wa jahlun, dan dia orang itu adalah orang yang bodoh, qadrahu nikmatu, dan dia tidak mengetahui terhadap kadar nikmatnya, walam ya'rif haqqa ma atainahu min karamatina, dan ia tidak mengerti sebenarnya apa yang telah diberikan Allah kepadanya berupa kemuliaan yang sejati, karomati. Dia nggak tahu. Maka dengan demikian, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus heavy-nya itu akhirat. Heavy-nya itu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Dunia tetap kita jalanin, karena manusia itu tidak bisa lepas dan masih hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian, fakallata basiratuhu, maka tumpulah orang seperti ini basiratuhu, basiroh, mata hatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian kan pernah kita lakukan ya, ada tingkat namanya ilmu yakin ya, ilmu yakin ya, kemudian ainul yakin ya kan, kemudian hakul yakin, maka yang terakhir itu adalah ainul basirah. Ada 4 tingkat. Bapak sekalian mulai paham ya. Ilmu yakin, kalau berilmu ada kebenaran. Ainul yakin, yang kita pandang itu yang benar. Tapi masih menipu karena tidak ada ilmu yang kepastian benar. Pasti relativisme, just ada relatif. Ainul yakin. Hakul yakin adalah hak yang nanti benar, tapi belum tentu. 25 itu bisa 20 plus 5, bisa 30 kurangi 5, bisa 5 kali 5, dan seterusnya. Itu namanya hakul yakin. Tapi jalannya kan macam-macam. Kalau ainul basirah, kemarin kita bahas waktu sambil di jalan ya, Bapak sekalian yang ikut ke mana? Ikut ziarah makam wali 7 wali Naqsabandi di Uzbek itu. Kalau ainul basirah itu sudah nggak bisa, itu mata hati. Maka dengan demikian, yang terpenting kita itu mempertajam ainul basirah, mata hati kita. Itu yang harus kita jaga betul sehari-hari. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang seperti itu fakalat basiratu, mata hatinya telah mati, wasa'a fi maqatil qurbah, dan ia telah buruk tata keramanya dan makomnya terhadap Allah. Ya, makomnya terhadap Allah itu jelek. Ada bil iltifati illa gharina, dan dia mempunyai adab-adab yang jelek sehingga Allah berpaling padanya, wal istighal, dan dia tersebutkan andikri dari zikir, ingat nikmatina, nikmat-nikmat Allah bidunya, dengan urusan dunia yang hakirah, yang hina ini, waladil khosisah, dan kelezatan yang rendah. Di dunia tetap dunia kita jalani, neng, ini bahasa Jawa ya, neng,
Tetapi jangan itu tujuannya, tapi tujuannya akhirat, tapi dunia tetap kita jalani. Fasalabnahu jami'a khilaina wa karamatina, lalu kami renggut darinya semua anugerah kami yang saya muliakan kepada dia, kemudian dihinakan. Wa nazakna min qabli ma'rifatina, dan saya copot mata hatinya, makrifatnya terhadap kami. Bahaya. Karena itulah mengapa orang yang terlalu hubbud dunya itu biasanya menutup mata hatinya. Kalau sudah menutup mata hatinya, maka dia ghaflah ilallah, dia lupa pada Allah. Kalau sudah lupa pada Allah, maka dia waqasat qulubuna, dan hatinya itu beku, digetik, dikasih, diajarin apa saja udah nggak ngaruh. Itu bahaya, dan ini ya Allah, naudzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari sikap seperti itu. Fa'an salfa ariban min jami'i ma ataina min fadlina, maka ia terlucuti, kondisi telanjang dari semua yang kami berikan kepadanya itu sudah nggak ada. Allah sudah tidak memberikan suatu, dilucuti nikmat-nikmat Allah yang betul-betul ya haqqoh nikmat itu. Fasoro kalban, maaf, maka ialah seperti bak anjing toridan wasaiton rojiman maridan, maka seperti anjing yang terusir dan setan dari setan terkutuk lagi durhaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min syukhtihi wa alimi iqabi innahu bina raufur rahim. Dan ini doanya ditutup topik ini oleh Imam Ghazali. Kami berlindung pada Allah, kemudian kami berlindung pada Allah dari murkanya min syukhti wa alimun, dan iqabihi, dan alimun yang dahsyatnya azabnya. Innahu bina raufur rahim, sesungguhnya Allah penyantun lagi penyayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang topik berikutnya. Tsumma na'a bi mithali maliki yukrimu abdullah. Nah, sekarang orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, diibaratkan seperti orang seperti apa? Seperti raja yang membolehkan budak. Ini. Raja sebagai budak itu, ya, sang raja memberi pakaian kepadanya yang istimewa. Ini seorang pembantu dikasih makan, dikasih baju yang bagus, dan dia selalu mendekatkan duduknya itu dengan bosnya, dan dia membusukan budak itu melebihi dari pelayan yang lain. Misalkan sesuatu, ayo gini, dipakai pakaian yang bagus, dan para penjaga pintunya itu memerintahkan budak itu untuk hormat di pintu raja. Kira-kira ada 10 orang di rumah, satu di antara yang diistimewakan, pakaiannya, bajunya sama dengan bosnya. Nah, ini cara kalau orang sudah mendapatkan nikmat Allah. Tapi kemudian tsumma amara ayyubna lahu fi madhi akhir qusur. Raja itu memerintahkan agar dibangunkan untuk budak itu tempat yang lain. Kamarnya tidak bareng-bareng lagi, kamarnya sendiri. Wa turfa'u lahu asirah, kemudian ditinggikan posisinya. Wa tanzilul mawaid, kemudian dihidangkan sesuatu yang indah makanannya itu. Wa tuzainu lahu jawari, dan dipercantik dengan para bidadari yang indah-indah. Ini contoh oleh budaknya, oleh bosnya dipilih dan dilayani baginya, yaitu para budak muda. Biasanya melayani, sekarang dilayani. Idza roja'a minal khidmatil ajlasa hunalika malikan makhduman makarraman, maka tugasnya ia duduk di sana mendampingi raja dan dilayani seperti dia. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, wa ma baina hali khidmati illa mulki wal waliyatihi illa sa'atun min naharin aw aqallun, dan tidaklah dalam selang antara keadaan antara budak itu sampai budak itu hidup sebagai bak raja, melainkan berselang 1 jam saja setiap hari atau kurang. Nah,
Kalau seseorang sudah dimuliakan kok lupa, ya, maka dengan demikian, maaf ya, fa in absara hadzal abdu bi janibi babi hadzal malik sa'iran lidawabi yaqulu rahiban. Maka sang raja, sang budak tadi melihat kanan kirinya, memandanginya makanan yang enak, lalu dia aukal beljana azman, kok dia ngelirik, ya, ngelirik kalbun tadi. Biasanya kan dia yang ngasih makan. Lah sekarang kalbunnya itu lagi dikasih makan oleh temannya, yadnau azman, dan melumat daging, fastaghilu an khidmatil malik binadhari ilaihi wa iqbali alaihi. Lalu ia tersibukkan dari melayani raja dengan cara pandangan kepada hal yang lagi dilakukan oleh temannya yang masih anjing tadi. No, orang kalau la ta'rifu, orang yang tidak tahu dirinya, tidak tahu makrifatnya, melihat anjing dikasih makanan, dikasih apa tadi, tulang belulang, kok kita merebut dengan anjing itu, ya sama dengan anjing. Nah, jadi kebanyakan manusia itu di sini sudah pada tahap syukur walhamdu, tapi masih rebutan urusan-urusan yang tadi, rebutan urusan-urusan seperti anjing rebutan daging dan apa, tulang belulang. Terakhir, wala yaltafitu illa ma lahu minal khul'i wal karamah, dan budak itu tidak menoleh dirinya suatu pada dirinya yang kebesaran dan kemuliaan. Loh, udah ditempatkan bajunya bagus, tapi etikanya kok seperti budak dulu, masih rebutan urusan tulang belulang. Fayas'a ila dzalika sya'isi yamuddu yadahu wa yas'alu kisratun min raghib. Lalu budak itu berjalan cepat menuju pawang hewan tadi, ya, dan ia menjulurkan tangannya dan meminta kepada yang tadi, kepada temannya yang ngasih makanan anjing, aku dibagi dong. Nah, makanannya sama dengan anjing. Lah inilah perilaku manusia pada umumnya. Sudah ditempatkan yang mulia, sudah akrom, sudah mulia, tapi masih tetap berebutan seperti itu. Au yuzahimul kalbu ala admatin wa yahbatuha wa yu'addima ma huma fihi, atau ia berebutan tulang dengan anjing dan budak itu merasa sangat bergembira. Nah, urusan rebutan anjing seperti rebutan dengan anjing tadi, dan ia menganggap bernilai sesuatu, yaitu tentang makanan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali selanjutnya mengatakan, alaisal maliku idza nadhara ilai fi matal hadil halati yakun. Bukankah raja apabila melihat budak dalam kondisi semacam itu, ia akan mengatakan, hadza safidun khasisul imma, bodoh amat ini budak saya ini, sudah saya kasih tempat yang baik, sudah saya jadikan khalifatullah fil ard, masih rebutan urusan yang remeh-temeh. Hadza safiyun, ini adalah betul-betul bodoh. Lam ya'rif haqqa karomatina, ia tidak mengerti terhadap kemuliaan yang aku berikan. Ya, walam yaro qadra ilzazina iyahu bi khila'ina, ia tidak memandang kadar kehormatan kami kepadanya dengan yang diberikan kami Allah, keterhormatan buat mereka. Wa taqribu ila khatrina, dan dia dekatkan pada sisi kami, kok nggak mau, kok lari urusan dunia. Maka ma sorofna ilai min iyanatina wa amarna lahu minad daqairi wa darubil ayati. Padahal segala sesuatu lebih kami kerahkan kepada mereka berupa bantuan kami. Min haitsu la yahtasi. Kalau kita sudah menjaga kehormatan, karena Allah memberikan kemuliaan kita jaga,
Marnalau minat dahiri wa darabil ayadi, ya, dan telah kami perintahkan untuknya berupa harta-harta simpanan yang beragam untuk kita semua, tapi orang tidak tahu. Maka mahadza illa saqatul himmah, tidak berarti apa-apa budak itu kecuali runtuhnya cita-cita, rendahnya cita-cita. Alimul jahli, dia adalah kebodoh yang sebodoh-bodohnya. Qalilun tamjijin aslubu khil'i, dan dia kurang bisa membedakan mana yang betul-betul terhormat dan tidak terhormat. Watruduhu anil bayani, dan mereka adalah melihat, tidak mampu melihat tentang pakaian kehormatan. Maka astagfirullahaladzim, maka watrudu anil bayani, orang seperti ini akan ditolak di dalam pintu saya, babina, pintu Allah, orang yang melupakan pada Allah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita 2 sesi. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah terus memberikan maunah, membukakan futuhul qulub, membukakan hati kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, muqarrabah wa muraqabah. Amin rabbal alamin. Dan insya Allah salah satu itu semua adalah karena kita menjalani ritual-ritual seperti suluk, di antaranya adalah namanya muraqabah af'al, sifat dan ma'iyah, yang semua itu kita rindukan dari Allah Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.